Mari kita juga seperti Lewi ini. Pengalaman atau perjumpaan dengan Yesus membuat dia mengundang orang-orang lain untuk dapat berjumpa juga dengan Yesus. Dan inilah yang akhirnya menjadi pekerjaannya. Lewat karya tulisan tangannya, dia mempertemukan banyak orang dengan Yesus sendiri. Mari kita meneladan Yesus yang datang untuk orang sakit, bukan orang benar. Yang justru ingin menemukan kembali orang-orang berdosa, bukan untuk menghakimi. Saudara-saudari yang terkasih, inilah juga yang menjadi panggilan kita semua. Mari kita mohon rahmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Semoga kita mampu meneladani Lewi ini, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mampu menjawab sapaan Tuhan dengan baik, dapat mempertemukan juga saudara-saudari kita dengan Yesus, dan juga seperti Yesus sendiri. Mari kita berani untuk mendekati mereka dan membawa mereka kepada Yesus. Marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, agar kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, Allah sungguh mengasihi kita sekalipun kita seringkali jatuh bangun dalam dosa. Kasih Allah nyata lewat kehadiran Yesus yang selalu mau menyapa, bergaul akrab dengan orang-orang berdosa. Kesadaran ini tentu membuat kita berani untuk juga mendekati Yesus, memohon kerahimannya supaya kita dapat menemukan hidup. Oleh karena itu, mari bersama-sama di awal Ekaristi Kudus ini, dengan segala kerendahan hati kita memohon kerahiman Tuhan supaya kita layak dan pantas ambil bagian di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adalah hal yang wajar, alamiah, natural. Kita ini selalu digerakkan untuk memilih yang baik, yang terbaik, dan menolak yang kurang baik, yang tidak baik. Bahkan mungkin kalau itu seorang pribadi, ya, menolak mereka yang jahat. Itu natural, alamiah. Sadar atau tidak, seringkali kita digerakkan oleh hal seperti itu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Hari ini dalam Injil yang baru saja kita dengar, ketika Yesus meninggalkan pantai Danau Galilea, kemudian ia berjalan terus, lalu melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudara-saudari yang terkasih, kisah singkat ini menyimpan banyak makna. Pertama, kita tahu siapa itu Lewi anak Alfius. Dia salah satu atau salah seorang dari sekian banyak pemungut cukai. Dan kita tahu juga ketika kita mendengar kata pemungut cukai, maka dalam benak kita adalah orang yang pekerjaannya menarik pajak untuk penjajah. Dan oleh karena pekerjaan itu, dia disingkirkan oleh masyarakat. Karena dia digolongkan sebagai orang-orang berdosa, pengkhianat bangsa. Orang seperti inilah yang disapa oleh Yesus. Dan kita tahu, Lewi pada akhirnya menanggapi sapaan Yesus itu
dan mengundang Yesus ke rumahnya. Juga banyak pemungut cukai dan orang berdosa diundangnya. Dengan mengundang Yesus, Lewi ini berarti pada akhirnya menyerahkan diri dan masa depannya kepada Yesus. Dengan berani menyerahkan diri dan masa depannya kepada Yesus, dia meninggalkan pekerjaannya. Suatu keputusan yang menuntut dia untuk berani mengorbankan segalanya, lebih daripada murid yang lain. Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas juga meninggalkan segala-galanya bagi Yesus ketika Yesus menyapa, "Ikutlah aku." Tetapi mereka berempat tentu tidak begitu sulit, bahkan sangat mudah untuk kembali menemukan pekerjaannya itu sebagai nelayan. Kalau nggak suka dengan Yesus, ya sudah, kembali bekerja lagi. Tetapi tidak demikian halnya dengan Lewi ini. Dia telah mengorbankan segala-galanya, pekerjaannya, dan tidak mudah untuk didapatkan kembali. Seorang penulis berkomentar demikian, jembatan untuk kembali sudah dibakarnya. Dengan satu tindakan dan dalam satu kesempatan saja, dengan satu keputusan yang diambil dengan cepat, ia berhenti dari pekerjaannya untuk selama-lamanya. Sebab dengan melepaskan pekerjaan sebagai pemungut cukai, ia tidak akan bisa lagi mendapatkannya kembali. Itu berarti Lewi ini, orang yang dicap sebagai pendosa ini, mempertaruhkan segala-galanya demi Yesus. Dan pada akhirnya sekali lagi Lewi ini mengundang Yesus, dan begitu banyak orang berdosa dan para pemungut cukai ke rumahnya. Dan Yesus dengan gembira menyambut mereka. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada hal yang lebih jelas yang mampu menampilkan perbedaan sikap antara Yesus dan orang-orang Farisi ketika harus berhadapan dengan para pendosa. Yesus dengan penuh sukacita merangkul mereka, sementara orang-orang Farisi dan ahli Taurat selalu berusaha untuk menyingkirkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk belajar dari Lewi ini. Seperti Lewi, kita pun orang yang seringkali jatuh bangun dalam dosa. Hari ini kita disadarkan, kepada kita pun Yesus menyapa dengan penuh kasih. Yesus ingin merangkul kita. Mari kita menanggapi sapaan Yesus ini seperti yang dilakukan oleh Lewi ini, menyerahkan diri, memberikan diri dalam rangkulan kasih Tuhan sendiri. Mari kita juga seperti Lewi ini, pengalaman atau perjumpaan dengan Yesus membuat dia mengundang orang-orang lain untuk dapat berjumpa juga dengan Yesus. Dan inilah yang akhirnya menjadi pekerjaannya. Lewat karya tulisan tangannya, dia mempertemukan banyak orang dengan Yesus sendiri. Mari kita meneladan Yesus yang datang untuk orang sakit, bukan orang benar. Yang justru ingin menemukan kembali orang-orang berdosa, bukan untuk menghakimi. Saudara-saudari yang terkasih, inilah juga yang menjadi panggilan kita semua. Mari kita mohon rahmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Semoga kita mampu meneladani Lewi ini, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mampu menjawab sapaan Tuhan dengan baik, dapat mempertemukan juga saudara-saudari kita dengan Yesus, dan juga seperti Yesus sendiri. Mari kita berani untuk mendekati mereka dan membawa mereka kepada Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Yesus bersabda, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.